lihat untuk map kedua Essence pilihan dari T1, apakah kita akan dibawa ke map Decider atau Peprex akan menyelesaikan ini dengan skor 2-0. Silakan Peprex. Silakan Peprex. Silakan Peprex. Terima kasih T1 ya. Terima kasih T1. Terima kasih T1 ya. Silakan Peprex. Oke, kita mulai. Dimana Peprex sang pengendali mid something. Oke. Cek kemudian TP out. Apa itu nerf? Tidak berlaku untuk something. Dan sekarang dari T1. Posisi mereka akan mengambil area mid, tapi Invi was kanan teman-teman. Meteor langsung hilang seketika. Ada paranoia memang mengganggu dan membantu something. Bas udah di-aware juga oleh Invi. Invi diuji sekarang. Sheriff di tangan Invi. Udah ketahuan posisinya. Which Dia ngeliat itu. yes, itu kelihatan tadi. Dan bakal ada Recon Gaming. Namun Invi di loncat-loncat gaming. Davai. Ini setup yang terlalu gila menurut gua via belakang. Davai akan mencoba untuk bertahan di sekitar smoke. Tapi di-aware juga. Beberapa pemainnya udah low. Something dapetin stacks dan itu dia. Davai dapetin kill. Munchkin sudah low. Dikelipin doang bakalan mati. Hati-hati juga. Ada satu pemain yang udah nyelip di sekitar stair dan itu dimanfaatkan oleh Izu. Masih banyak waktu untuk rotasi. Wah. Dan terdengar memang rotasi itu dan ditutup oleh Izu jalur rotasinya. Ini terlalu gaming, Bert. Ya itu yang paling penting sih stacks tadi ya di sisi mid bisa dapetin 2 kill. Kalau enggak udah jelas rondenya untuk tim Peprex karena mereka punya protokol yang cukup kuat untuk bantuin Davai survive selama mungkin di bagian B-side. Stacks sih value banget. Nggak ada trade kill dari tim Peprex. Jadi ya T1 memainkan tempo yang on point di posisi menang jumlah. Dan mereka nggak terburu-buru juga karena masih banyak waktu untuk dimainkan. 1-0 T1 memenangkan pistol. Emin jadi target utama, memberikan Izu on dan Bas juga dapetin 1 kill yang membuat Peprex semakin kelihatan sulit untuk bisa melakukan recovery. Esat menjadi tujuan, eksekusi secara cepat, drone, fragment, pintu ditutup. Dan Peprex butuh keajaiban untuk bisa pick demi pick memenangkan duel. Double kill. Tapi sekarang posisinya ditinggal sendirian, terlalu sulit. Dan T1 langsung mengunci angka kedua. Nice flick tadi dari Munchkin. Nice setup. Sebenarnya dari Peprex. Flash keluar bersamaan. Tapi sayangnya mereka kalah dari segi senjata. Memang ada sedikit treat yang dilakukan tapi masih belum cukup teman-teman semua. Open kill yang manis tadi karena something sempat terlihat sedikit. Good backup juga dari Bas. Dengan triple kill. Walaupun terkena paranoia tapi itu dia. Skill dari Munchkin juga. B-Man slow arp. Yang membuat sebelum itu ada 4 second. Menangkap Munchkin. Dan itu adalah smoker satu-satunya dari T1. Dan mau nggak mau, mereka harus bermain kontak. Keluar dari posisi smoke ini bakalan disambut. Dan setup mulai dilakukan, Recon akan dikeluarkan juga satu pemain ini. Bisa didapatkan oleh Invi. Karena ada Razor Point juga yang tidak akan bisa untuk ditembus. Hati-hati Invi. Ada flash yang benar-benar mengenai beberapa pemain T1, tapi Davai juga kena oleh flashnya sendiri. Kalau ditutup, mungkin rotasi akan dilakukan. Masih terdengar suara dari Meteor. Informasi akan digali dengan drone. Ya, ini harusnya terlalu sulit ya. Kecuali T1 tiba-tiba menang sabar, Peprex-nya kepick satu persatu, baru ada kesempatan. T1 coba untuk explore balik ke bagian A. Pintu ditutup di bagian B main. Ya, ini sih T1 mau nggak mau harus ke 30 seconds left. daerah mid. Paling enggak ya, Mid to B. untuk eksekusi. Atau Meteor, ya udah dah. Ngancurin wall ya. Ini wallnya ke-trigger. Terpisah satu sama lain. Invi. Kalah duel. Waktu nggak banyak. T1
masih punya kesempatan mungkin 10 seconds untuk left. planting, tapi harus direct hit. Paranoia dan oh enggak. Terlalu sulit. Davai udah ready. Forsaken juga siap untuk melakukan trade. Peprex angka pertama berhasil dikantongi. Yap. Jadi banyak kesempatan untuk para pemain dari T1 untuk mendapatkan poin di round tersebut. Berawal dari kill yang penting tentunya tadi. Forsaken dapatin opening kill. Buset. V juga bisa untuk mendapatkan kill walaupun tadi One agak enemy remaining. sedikit mengerikan. Ya, winning blow-nya di Invi ya, karena nggak ada smoke sih T1. Terlalu sulit untuk recovery. Banyak banget angle yang mesti dicek. Dan protokolnya Peprex juga kuat juga. Ada Razor Fine. Wall ke bagian A main, gagal untuk bisa spam. T1 cukup lambat. Memainkan tempo di bagian A main. Info diterima, ada 2 pemain dari tim T1 yang lagi explore. Oh, Loncat. Forsaken yang berusaha untuk menggageti pemain dari T1. Kalah duel, sehingga T1 memiliki keunggulan dari segi jumlah pemain. Yap. Something sekarang nggak bakalan ngecek kayaknya nih karena Yap. Yora akan mudah untuk mendapatkan kill tersebut. Oh, Invi sempat mendapatkan 1 kill namun Jing mampu mendapatkan 1 kill juga. Udah ketahuan posisi dari Jing. Dan Jing sudah kunci posisi oleh pemain-pemain dari T1 yang tentu mereka unggul dari segi jumlah. Forsaken tumbang di awal, Something juga sama. Nggak cek di mana posisi seorang Meteor yang melakukan flank. Angka ketiga pun didapatkan. Ya, Sama-sama loncat di waktu yang tepat tapi lebih diungguli oleh seorang Bas. ini kalau diperhatiin dari tadi sih yang menang entry. Waduh! Wah itu marah, marah guys. Itu kesel banget itu. Kesel kelihatan. Kalahnya emang lucu sih. Iya. Soalnya Peprex karena satu pemain hilang sulit banget. Sekarang push di bagian A main, di-expect oleh Stax. Ini T1 sih di sisi attack emang expect banget sama push demi pushnya Peprex ya. Jadi sebenarnya nggak kaget untuk next round. Peprex langsung ambil tactical timeout. Satu pemain lagi tumbang, Jing juga ikutan. 5 melawan 2. Ya ini hampir bisa dipastikan T1 mengunci angka keempat mereka. Ya. Dan ada turret info tadi. Invi akan diuji. Darderdor tidak akan bisa berbuat banyak dengan Sheriff di tangan. Davai sendirian informasi sudah didapatkan berkat 1 buah turret. Dan dikunci rotasinya Meteor, sang flank sejati. Sudah diketahui tapi ternyata masih miss paranoianya. Connect. Sehingga round ini sempurna untuk T1. 4-1. Timeout. Jelas timeout. Wajib kudu harus. Iya, nggak ada temponya, kecolong di awal, belum ada operator. Sekarang sih harusnya Iya. penting soalnya operator nih. Nih, jujur di-expect nih, mainnya nih push mulu. Setelah mungkin awal-awal, tim Peprex menangkan 1 round berkat menang duel di sisi main. Dan ya, ini lagi tactical timeout tuh, lagi ngomongin taktik ya dari Alex. Jadi emang harus sedikit berhati-hati di sisi defense dari tim Peprex karena T1 udah expect banget dari segala macam penyerangan di sisi defense-nya Peprex. Dan ini momentumnya jelas lagi dipegang sama T1 ya. Mereka di posisi ketinggalan 1 map, mereka masih punya mentality yang kuat, mereka masih punya ide, mereka tahu gimana caranya untuk counter. Jadi good news untuk tim T1. Yes. Ini dia. Setiap round penting. Apalagi untuk Peprex sekarang yang unggul 1 map. Tertinggal bukanlah masalah. Karena tadi di map pertama pun kita melihat Peprex tertinggal juga di first half 7-5. Namun sekarang situasinya berbeda. Peprex bawa 2 Sentinel yang notabene harusnya kuat banget di sisi defense. Cuman sekarang juga dari Peprex, mereka masih mencari tempo yang pas, momentum yang pas. Operator di tangan Something mungkin akan merubah gaya permainan dari tim T1 agar lebih berhati-hati lagi. Hunter Fury pun langsung dikeluarkan, tempo cepat pun
akan dilakukan ke arah side A, tapi masih belum melakukan entry karena masih ada beberapa gangguan mungkin. Berbaken akan dipirit dan itu dia terlalu lugu. Bas pun mudah untuk mendapatkan berbaken. Posisi dari Something pun sudah diketahui karena memang ada satu drone bersama dengan Steel Drone untuknya. Atau lebih tepatnya ada Steel Garden yang dikeluarkan oleh Davai. Dari seorang Bas memang berlebihan untuk melakukan push, tapi untungnya bisa mendapatkan kill. Oh Davai! my. Triple kill, dibalas triple kill juga oleh Bas. Itu V2, masih ada Invi. Oh. Sangat baik tapi nyaris saja. Dan Yizu pun masih bisa bertahan. Loncat-loncat gila dilakukan oleh seorang Bas. Last player standing. Memang berhasil di-delete. Something 47 HP. Izu 42 HP. Dan sekarang Spike sudah diambil. Oh, tertutup. Something berputar gila. Dan yes, planting akan dilakukan, diganggu. Spike planted. Ini dia. One-on-one situation. Apakah ini menjadi fake atau bakalan commit? Seperti ini bakalan menjadi fake. Hizu memastikan Something tumbang. Dan round kembali didapatkan oleh T1. A big prediction dari Izu. Mengetahui cara permainan Something. Dan dengan sangat percaya diri. Menentukan kemana roster placement harus ditempatkan. Yaitu ke daerah door. Menurutku ada sedikit miskomunikasi dari pemain Peprex tadi. Karena di posisi 2-on-2 itu si Invi nge-fight sendirian. Ya, Menurutku momennya di situ tadi. kalau Dan- tumbang aja ya. Iya. Masalahnya tadi kayak si Something-nya galau gitu ngeliat ke daerah shot. Sekarang entry ke daerah B, Invi tumbang dan iya nggak ada pertahanan. Dari tim Peprex, 3 pemain rata, 4 lawan 2. Ini sih nggak kaget, langsung ada tactical timeout yang kedua ya dari tim Peprex. Karena benar-benar jebol terus-menerus ke semua sisi, mau side A, mau side B. T1 memenangkan Spike duel demi planted. duel, 4 lawan 2, Spike di plan. Dan harusnya ini menjadi Safe. safe untuk tim Peprex. Yes. Membuang From the Shadow niat hati untuk gerak ke arah backside B. Cuman udah nggak sempet. Karena 3 orang tumbang hanya di-trade oleh 1 pemain saja. Nice entry banget. Itu Sir kayak nggak ada harga dirinya, Bert. Lumayan membuang waktu tadi sebenarnya Sirnya, cuman tetap aja ada 2 pemain yang lewat dan value-nya gede banget karena Bas kayak ngobrak-ngabrik banget pertahanan dari tim Peprex. 2 Sentinel tapi nggak terasa kuat defense dari tim Peprex. Ini 5-1. Belum ada jawaban dari tim Peprex. Walaupun sekali lagi mereka nebaknya udah bener ya. Ada 3 Ya. pemain total yang ready. Bahkan ada 1 yang rotate. Oh lebih tepatnya iya satunya rotate telat. Tapi kalah duelnya. Dan ya ini good treat dari tim T1. Entry langsung dimenangkan. Ya itu. TV dari Something jadi pemain ketiga kan. Dan ya harus tactical timeout. Karena nggak enak banget ya melihat posisi dari pemain-pemain Peprex. Main di depan, nggak ada setapan, kalah duel. T1 main eksekusi kayak nyaman banget untuk mematahkan keberanian dari tim Peprex. Ya. 6-1. Jelas ini tempo yang diinginkan oleh tim T1. Kalau dapat satu lagi ini di posisi gun round dari tim Peprex, kayaknya sih kemungkinan map 3. Kemungkinan ya. Kemungkinan map 3. Oke. Apakah akan ada teori nonton Peprex sampai selesai, teman-teman? Atau mungkin T1 akan memperbaiki kesalahan di map pertama dan menutup map kedua ini dengan begitu manis. Kita lihat saja teman-teman semua. Game is on. Masih belum selesai. Di mana Peprex membutuhkan momentum. 4 second akan buy. Gejing. Mix buy. Tapi terlalu rapi bisa gue bilang pemain-pemain T1 ini di sisi attack. Satu buah flash. Sedikit mengganggu Bas. Dengan operatornya juga. Tempo akan diperlambat. Mengingat Bas menggunakan operator. Mid. Coba untuk dilihat di kontes. Davai rotate.
side A-nya memang ada 3 pemain. Cukup berani tentunya dari seorang Forsaken karena harus gambling. Info didapatkan karena ada suara orb tadi yang diambil oleh salah satu pemain T1. Value dari Forsaken adalah nge-delete pemain-pemain yang mencoba untuk melakukan flank. Karena Hirobai emang tugasnya untuk melakukan hal tersebut. Kali ini Meteor sang flanker sejati akan mencoba untuk menunggu. Mungkin akan mudah untuk Something. Akan coba untuk menarik diri. Untungnya masih ada Dimensional Rift yang membuat Something akan bertahan. Dan itu dia beberapa senjata ataupun Phantom dari Something akan membuat value yang cukup besar. 2 pemain memang bisa untuk didapatkan, 30 tapi seconds left. entah bagaimana caranya Forsaken juga tumbang. Rotasikah akan dilakukan, tapi lu bisa lihat mid-nya pun sudah diisi. Davai punya peran yang penting untuk mendapatkan netlist, dan informasi ini didapatkan oleh Davai. 1 kill, Spike dibawa lari oleh Bas. 10 seconds left. Side B terbuka lebar. Ada beberapa senjata, waktu tidak banyak. Harus melakukan planting. Dapat. Waktu akan diganggu di backup oleh Meteor. 1 kill didapatkan oleh Meteor. No way. Namun itu dia Davai headshot. Bas 16 HP. Dari arah B-man datang. Nice. Threat dari Something, triple kill. Dan ini menjadi thrifty untuk Peprex. Make a play dari Something. Di daerah Wine. Menghasilkan sebuah momentum yang dibutuhkan oleh tim Peprex. Dari 1 kill klasik, dapat senjata, Dimensional Rift, menyetir pemain-pemain dari tim T1 untuk menuju ke daerah B-side. Timing dari Davai jelas dibutuhkan untuk bisa mematahkan jumlah dan juga senjata yang dipegang oleh tim T1. Ini emang ada balasan, tapi Davai penting banget, 4 lawan 2. Meteor dan semaksimal mungkin untuk bisa merubah keadaan, tapi Something Let's go. menjadi penyelamat di momen 1v1 situation. Peprex akhirnya mendapatkan jawaban, walaupun lumayan ngap-ngapan ya, untuk memenangkan round. 4 angka antara kedua tim. T1 menuju ke daerah main. Operator dari Something on point. Smoker dari T1 hilang di awal. 3 pemain total sekarang hilang. Spike down. T1 tampaknya kesulitan untuk bisa recovery, apalagi dengan Jing yang berhasil untuk melakukan trade. Meteor 1 lawan 4. Spike drop 1 menit. Ya, ini harusnya sulit banget untuk recovery. Jadi sekarang walaupun poinnya di depan mata untuk tim Peprex, mereka nggak boleh kecolongan banyak pemain karena mereka lagi di posisi nge-build ekonomi. Yes. Dan My ultimate is ready. nice shot dari Meteor. Spike drop sudah ditutup. Jing sudah menahan, untungnya Invi mudah untuk mendapatkan Meteor. Duo Garpu Soma yang fight di sekitar A-main, mereka menang. Berawal dari Jason melakukan spray, dapat 1. Jing yang keusir pakai drone juga tadi sempat repositioning dulu. Kill yang manis menurut gua. Walaupun Forsaken tumbang, tapi poinnya adalah Jing bisa menangin fight ini. Ini lumayan penting loh Yap. menurut gua. Karena Meteor benar-benar bahaya banget. Nge-flank gila. Dia kayak berani main keringan-keringan dan bisa memenangkan fight-nya. Dan timeout juga diambil oleh T1. 3 timeout di first half. Nggak salah ya, T1 nggak boleh kasih momentum lebih untuk tim Peprex. Mengetahui seperti di map sebelumnya, ketika Peprex punya momentum, T1 sama sekali kebingungan untuk mencari cara mengcounter momentum dari tim Peprex. Apalagi ini masih first half. Walaupun by stats kemarin Peprex juga cukup oke di sisi attack-nya. Mereka ketika dapat momentum langsung dapetin banyak gitu, nggak bisa ke stop. Trainnya lanjut terus. Jadi ya nggak salah untuk tim T1 langsung ambil tactical timeout untuk bermain lebih rapi lagi. Nggak boleh sampai kecolongan. Peprex dan Sisi juga punya kesempatan untuk merubah cara permainan mereka untuk susah ditebak. Karena dari tadi kemenangan mereka di split jujur memang dari temponya sih yang bikin T1 kebingungan. 6-3 kalau jadi Peprex sementara waktu sih target 5 udah cukup banget sih. Ya, kalau bisa dapat 6-6 lebih oke lagi. Dari T1 masih bisa melakukan baik.
Emin akan terus dikontes agar tidak ada kenyamanan. Shortnya pun bakal ditutup dengan orb. Hampir saja Meteor terdelete. Tapi Something akan melakukan push. Meteor terdelete. Flanknya pun ini bakal diwaspadai. Stax juga akan menahan di sekitar belakang. Namun Emin dibuat kepikiran. Bas. Ada beberapa gangguan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Peprex. Agresif pick itu yang harus dilakuin karena first lane tetap harus dikontes, dikontrol. Peprex sudah ada Something di sekitar side A. Tujuan dari T1 sekarang agak bingung. Mereka setelah ngambil area wine, mereka narik diri lagi berlari ke arah side B. Mengingat side B-nya ada satu pemain, Invi. Ini harus ekstra keras, kerja keras untuk mendelay. But nice smoke. Ada call. Karena nggak banyak informasi yang didapatkan. Satu recon ini yang menurut gue penting banget. Bisa 30 dikeluarkan seconds left. sekarang. Atau mungkin pas ada smoke dan yes. Invi. Terkena dari satu buah null command yang dibuka. Entry sudah dilakukan, beberapa spray dilakukan juga, akan bermain aman. Tentu ini retake. Stack juga gak lihat apa-apa, sisa 10 HP. Namun ini masih open ending menurut gua. Davai di arah belakang. Sudah terdengar dan itu dia tumbang, harus di... Oh, Izu! Wah, double layer. Satu kill, Munchkin. Dan ternyata Munchkin double kill. Dia gak pegang jauh dulu. 2 headshot. No way. Something akan diuji. Operator di tangan. No way. Saving. Yap. Itu dia kecerdasan dari para pemain T1. Hilangnya Meteor bukan jadi masalah. 4 lawan 5 mereka masih bisa settle dengan sangat baik. Gak sesuai dengan planning dari tim Peprex. Mereka emang dari awal pengen banget ya untuk kuatin daerah A side. Kalau sampai set A-nya itu diserang, langsung bisa di-retake secara cepat. Shot juga ditahan. Kalau ke daerah B, mereka punya Steel Garden via B main. Masalahnya T1 ini expect banget dan pemainnya bisa stepping up, yaitu Izu yang dapetin double kill. Munchkin selebihnya sebenarnya dapetin 4 second udah cukup, tapi dia bisa dapetin yang jauh dulu seperti kata Rere Bredel. Dikira ini cuma satu dan wow, nice stepping up. Invi ke delete, 4 second juga nggak ready untuk trade, nggak ada Steel Garden. T1 langsung closing round. 7-3, operator miss, langsung buka flash, dipukul mundur. Bermain cukup aman dari seorang Something. T1 buka lockdown menuju ke daerah B-side, memaksa pemain-pemain dari Peprex untuk main reset. Bermain dengan sangat agresif dari Something. Masih punya Get Crash. Balik mundur, main aman. Retake situation untuk tim Peprex. 2 pemain udah ready untuk melakukan flank. Spike langsung di plan. Steel Garden bisa dimaksimalkan. Paranoia dibuka, tapi nggak ngaruh apapun. Hanya ngedelay semata, swing dilakukan. Jing dapetin entry. Dan sekali lagi double layer dibawakan oleh dari tim T1. Ketahuan kali ini, nggak bisa bertahan dari tim T1. 5 melawan 3, menjadi 4 melawan 3 lebih tepatnya. Karena Davai tumbang. Oh, Meteor dapetin 1 kill. 3 lawan 3, nggak banyak waktu. Harus di swing, ada smoke. Dan ini membuat tim Peprex kehilangan progres mereka. Tapi untungnya ada 2 pemain yang langsung instan. Kena di lab dan Peprex tampaknya berhasil untuk melakukan retake. Yes, masih ada waktu tentunya untuk Peprex mendapatkan retake tersebut. Memang tipis tapi kesalahan dari Peprex tidak ingin terulang kembali. Check corner, check your corner. Lagi-lagi double layer yang dilakukan oleh T1 ini cukup berbahaya. Semakin mengerikan tentunya teman-teman semua. Nice kill dari Jing. Meteor juga buset. Spikebotnya ngeliat ke atas sih. Itu udah next level play, gua akuin. Ekonomi dari tim Peprex. Ada Davai yang menggunakan Guardian. Dan ada Paranoia, short step hanya menjadi fake semata. Something menangkap Bas. Hunter Ciri pun akan dikeluarkan. Tapi ternyata 4 second masih terkena. Masih ada res. Dan masih ada resurrection juga dan comeback Jason. Meteor
bisa lihat jauh banget ngeflank, nggak ketahuan. Tapi ini akan menjadi mudahkah? Davai mungkin bisa mendapatkan informasi, tapi Meteor mungkin akan tercek oleh Davai. Karena banyak sekali timing yang didapatkan tadi. Side B yang awalnya terbuka lebar sekarang ditutup rapat-rapat oleh Peprex. Something memberikan informasi. Beberapa pemain ada di sekitar mid lane. Ditutup juga oleh Something dengan operator. Lu nge-swing, lu mati bro. Enggak, ternyata dia loncat. Oh. Wallbang, backup dari Davai. Harus tumbang juga, dan itu dia. Dengan satu buah shorty, dipastikan Something mendapatkan triple kill, angka yang sama 7-5. Wow. Angka yang sesuai dengan keinginan ya untuk tim Peprex. Di posisi mereka tertinggal di awal-awal. Dan bener aja ketika Something nyala, semua berubah total. Something memberikan harapan, memberikan kemudahan untuk tim Peprex. Perlahan menyusul entry demi entry. Di setiap round yang diambil oleh Peprex, Something selalu hadir. Udah berdiri-berdiri Something. Ayo sini nge-pick, Dia katanya dari nge-pick. 0 kill loh tadi. Sekarang dia jadi top fragger, Ya. 12. Jadi impactful banget pemain ini. Untuk membawa Peprex menyusul pelan-pelan. Ini dia. Hold Gimana nih position. playstyle kalian lebih rush up atau hold position? Lu Atas lebih sih. milih Primi atau Something? Atas Yang itu ya, atas Something, yang bawah Primi. Dia Mr. Hold ya. Mr. Hold. Mr. Hold position dia. Lu stay, wah gila. Atas sih, Peprex ya. Davai is My favorite uncle. Hey. Kesorot terus beliau. Kesorot. Ini para pemain ataupun fans. Jason, take this picture with me please. Oke, nanti ya kak, sama aku ya. Malah jadi malu. Sama aku sama Jason. Cing. Itu dia transisi topi gaming. Prex started attack di second half. Gue penasaran dengan agent yang mereka bawakan sebagai attack. Tapi presentasinya tadi hampir 70%. Mereka menang di attack, sedangkan defense-nya emang 50%. Ya, untuk game kemarin ya, especially. Karena emang baru main sekali juga. T1 dan NCC, mereka harus maksimal mungkin, secepat mungkin kasih operator. Kita akan bahas, karena lo tahu sendiri Peprex ini dari kemarin kebanyakan kayak main kontak secara berbarengan. Jadi butuh banget peran dari Bas. Peprex sekarang Right here. buka smoke di daerah mid. Approach, main lambat. Dan Bas connect tembakannya. Gak ada trade dari tim Peprex. Bas berhasil untuk kabur. Dan memegang kendali atas B-main. Coba untuk diri clear. Di lain sisi Stax mampu untuk menangkap Forsaken. Gak ada smoke untuk tim Peprex. Dan di sisi mid, Invi ke delete. Satu pemain dari tim Peprex sudah ke spot. Masuk ke dalam side. Spike sebenarnya untuk tim Peprex berhasil untuk di-plan. 2 lawan 4. Butuh ada yang stepping up. Antara Something atau Davai. Di posisi tertinggal 2 pemain. Bahwa Davai, dan itu dia ternyata tidak akan mampu mendapatkan poin untuk Peprex. Sekarang nice recon, Davai jadi ketahuan dan 2 lawan 4. Good. Menurut gua keberanian dari Bas cari info, dapat 1 itu udah lebih dari cukup menurut gua juga. Dan emang sempat di delete, tapi jalur rotasinya benar-benar ditutup banget. Ini sih benar-benar keberanian ya. Hampir semua pemain dari tim T1 pegang share. Ya. Mereka pede banget. Kayak Buset. tahu cara permainan Peprex bakal main kontak. Jadi emang senjata yang efektif untuk melawan tim Peprex. Wait. Rage. Buset, itu udah continuously punch itu ke meja coy. Minus Leg. 800. Ya elah leg, pistol aja lu ngomel leg. Ya oke, shock dart. Mengenai satu pemain dari tim Peprex, bahkan yang kedua. Dan ya B-main jadi target utama dari tim Peprex. Coba untuk ambil orb, berhasil. Main gila dari Davai, ketangkep sama pemain T1 itu Izu. Dan ya ini 4 lawan 5 sih
sedikit sulit ya. Kecuali Peprex main barengan bisa nangkep 2 pemain di daerah A main. Udah ke spot, flash keluar, Stax malah menang duel. Datang trade dari Invi, double pick. Oh, masih ada perlawanan dari tim Peprex. Mungkin ada kesempatan untuk masuk ke dalam site dan plant. Pintu ditutup, spike di tap. Bas sudah datang, tampaknya terlalu sulit untuk tim Peprex. Jing, 1 kill, dan ya langsung kena trade oleh Meteor. Tapi seenggaknya Peprex memberikan damage yang cukup besar. Ya, ini dia. Bagaimana pemain-pemain dari tim Peprex. Makanya tadi gue sempat bertanya, attack mereka nih bakalan seperti apa. Tapi di 2 round ini ya it's okay. Kalah pistol, kalah round kedua juga. Karena udah kelihatan sulit dengan senjata yang mereka miliki. 4 ada trade tapi Sheriff-Sheriffnya ngeri banget. Kepala demi kepala didapatkan. Tim Ace bahkan untuk T1. Semua pemain mendapatkan 1 kill. Dan ini dia. Round yang penting untuk Peprex. Cepat mendasarkah ke arah side A? Ada 0 point yang bakalan dipancing sekarang. Dan Davai diusir paksa. Bas, pagi-pagi. Round bonus pakai operator. Something ketahuan, something! Wow! Bas! Yang mampu untuk mendelete something. Sempet nggak ngelihat tapi quick scope. Dari Bas memastikan tumbangnya something. Nanti Wah. yang lain berpakaian juga tumbang. Ini udah sulit menurut gua. Udah sulit sih. Bas round bonus pakai OP udah janggal banget. Ada smoke pula. Yes. Ada 1 space yang benar-benar tertutup. Dan sekarang Davai harus mencari info, mendapatkan eliminasi yang menurut gua perannya penting sekali. Alarm bot yang membuat Izu harus aware dengan posisi Davai. Mid ini ditutup angle-nya, di hold 30 seconds left. oleh Izu. Namun posisi area mid ini benar-benar kosong dan Izu dengan senjata Spectre mungkin akan bisa mendapatkan kill tersebut. Dan betul saja, peluru pertamanya kena kepala, sisanya akan mudah. Save yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim Peprex sudah diketahui juga. Satu pemain mengambil orb bonus cair 10 seconds left. untuk T1, di mana round bukan sembarang bonus, juga ada operator yang mengerikan sekali. Ya ini emang bonusnya sih nggak sembarangan. Dan seperti yang gue bilang, winning conditionnya di sisi defense. Dari tim T1 secepat mungkin harus memberikan operator ke tim Bas. Mengetahui Peprex suka banget untuk main kontak, main bolak-balik. Jadi Bas memiliki peranan yang sangat penting di sisi defense. Dan udah kebukti 2 kill di awal langsung mempersulit. Wih, Ini sih emang, tapi what the play sih guys. Nggak bisa ngomong, itu udah balik ke smoke loh. Interesting aja itu. scope-nya udah dilepas maksudnya. Iya, lucky sih dari something. Ya Peprex kayak mau coba untuk respon ya, kayak gaya permainannya mirip kayak Fnatic di zaman-zaman Prime Essen. Ya. Ketika bagian A-nya dilawan, mereka ekspor ke bagian mid. Tapi sekarang masukin ke delete. Jadi T1 mereka nggak punya smoker untuk bisa ngedelay penyerangan dari tim Peprex. Jelas kesempatan terbaik, tapi sekali lagi masih ada Bas dengan operator. Ya, masih terbuka lebar. Tidak akan tercek mungkin posisinya. Dan ketahuan tadi. Bas di swing kah? Gila, berani banget untungnya 4 second dari arah yang lain. Menangkap Bas setelah terkena bonus. Tapi Stack sempat menjadi pembeda dengan menumbangkan Davai. Planted. Post plan yang harusnya bisa sangat kuat sekali dengan 4 melawan 3. Kesempatan yang besar untuk Peprex mendapatkan poin ini. Smoke akan menutupi area short. Namun ada paranoia dikeluarkan juga. Mulai melakukan clearance. Invi menangkap. Invi berani sekali. Wow. Tersisa Stax yang sebelumnya mendapatkan kill tapi akan melakukan save. Walaupun terkena bonus, tapi poin berikutnya Peprex masih bisa mereka dapatkan. Dan masih terbuka lebar tentunya kesempatan untuk Peprex membalas dan juga mengejar ketertinggalan. Buset, tuh Invi bener-bener berani banget ya untuk ambil pick. Soalnya tadi T1 kalau bisa menang duel lawan Invi, mungkin jadi ada kesempatan untuk ngebalikin keadaan pelan-pelan. Ya walaupun masih ada PR yang cukup besar untuk tim T1. Retake di posisi tanpa ada smoker. Dan utility yang seadanya.
Tapi Peprex yang berhasil untuk memaksimalkan 1 kill di awal berkat Forsaken. Gaming Dibantu dengan wall dari Jing. Dan juga Enemy remaining. Bas yang kecolongan karena sempat pegang operator. Peprex angka pertama di second half. Ini angka pertama yang krusial ya. Karena bisa dibilang di ronde 17 ini T1 dipaksa untuk save. Beberapa pemain mereka hanya menggunakan pistol upgrade. Hanya ada Bas dengan Phantom. Harus sedikit diwaspadai karena Bas kelihatannya berada di jalur yang tepat dari penyerangan tim Peprex, yaitu short something. Akan coba untuk nge-hold dengan operator. Get Crash masih ada, something menang duel. Ngedetek satu pemain tambahan. Ada Stacks yang nge-swing, masuk ke dalam crosshair, 2 pemain hilang. Peprex di jalur terdepan untuk closing round, tapi sebelumnya Davai 2 kali masa. Manskin menang duel. Davai untungnya nggak kedua kalinya, tumbang di tempat yang sama. 4 lawan 2. Di titik ini Peprex hanya butuh main sabar. Spike Dan planted. ini dia posisinya yang sudah sangat nyaman sekali. Tapi hati-hati Manskin. Harus di-delete sekarang juga Davai harus segera datang. Karena ini 2 pemainnya bakalan bisa untuk untungnya didapatkan. Dan itu dia. Astaga. Davai. Harus jadi penyelamat. Meteor dapat senjata. Dan akan diganggu untungnya Davai. Hei! Ngeri banget, ngeri. Kan apa kau bilang? Butuh main sabar. Nggak sabar guys. Agak. Itu. Tadi gue bilang kenapa Davai harus segera datang. Karena 2 pemain ini, sorry itu saya nggak bisa dipercaya. Aduh, gue nggak tahu deh siapa yang nyerang, siapa yang bertahan ya. Karena Peprex itu udah post plan. Hanya tinggal bertahan, tapi mereka memilih untuk langsung buru-buru. Nggak kasih kesempatan tim T1 untuk bermain di sisi Eme. Dan ternyata kecolongan ya. Ini sih Manskin bikin serem. Bikin serem banget. Tuh kalau menang tadi, 2 kill berhasil dapatkan. Selesai itu Peprex. Selesai banget, selesai. Aduh. Dan sekarang tentu ini situasi yang mirip dengan map pertama. Akan ada timeout dari T1 dimanfaatkan oleh Peprex. Dan mereka menang tapi kayak selalu mahal posisi dari ekonomi juga nggak terlalu bagus, cuma tetap aja menurut gua operator dari Peprex ini selalu game changing banget, entah itu di defense maupun di attack. Mungkin something lebih percaya diri main nyulik-nyulik karena emang gua akuin operator mau di attack mau di defense itu bener-bener tajam banget. Penting operator usage dari masing-masing tim untuk memberikan keuntungan di awal round. Something itu kalau nggak 2 kill mungkin kejadiannya bakal beda. Ya, Tapi ujung-ujungnya Peprex yang berhasil untuk menang round ya. 3 ultimate untuk masing-masing tim. Dimensional Rift, Hunter's Fury bisa dikomboin, ada Restoration. setup Tapi di lain sisi T1 ya yang impactful sih Izu ya. Hunter's Fury karena From the Shadow tuh ya kadang-kadang bisa kena, kadang-kadang bisa enggak. Setup dari tim Peprex menuju ke daerah mid. Siap dengan Get Crash, siap dengan Dimensional Rift dari Something. Mencoba untuk explore ke bagian A, nge-spot satu pemain, fake ternyata. Langsung Get Crash, ngecek ke bagian market, nge-spot lagi satu pemain. Bas bakal dites kali ini, miss the shot, ganti shorty, tapi belum tumbang. Hunter Fury keluar, hanya untuk nge-delay dan memberikan space. Bas masih selamat. Peprex, stick to the plan. B kembali menjadi tujuan. Paranoia keluar, dibalas dengan Paranoia TP-nya dari Forsaken. Nggak berhasil untuk bisa kasih space. Untungnya trade masih berjalan. Jing dengan 1 kill. Membuat situasi Parlon 4. Resurrection tumbal. Manskin tumbang. Bas miss the shot. Ternyata kena, tapi langsung ada instant trade. Jumlah dipegang. 4 lawan 2 Spike. Berhasil untuk di-plan. Izu make a play gagal. Dan Meteor ditinggal sendirian. 8 di depan mata Peprex mulai menyusul. Yap, gerakan yang luar biasa diperlihatkan oleh Peprex. Niat hati memang itu Forsaken pengen ngerusak crosshair placement. Tapi nyatanya ada paranoia sama flash yang bener-bener ganggu banget. Sehingga tidak ada trade, tidak ada swing yang dilakukan oleh 2 pemain lain dari Peprex untuk membantu Forsaken. Bukan tanpa alasan tentunya dengan surut step tersebut. Tapi sekarang Meteor sendirian
Angka ke-8 Peprex tiba-tiba W Gaming dari segala arah. Meteor masih sempat mendapatkan kill. Something dengan 1.600 kayaknya nggak bisa buat beli operator. Apakah akan ada pergantian strategi dari tim Peprex? Oh, ini masih neck to neck banget Peprex. Jelas mereka punya jawaban, solusi. Perlahan menyusul. Ya ini You fought nice well. kill entry, tapi lagi-lagi restoration. Memberikan distraksi besar. Jing nge-swing, penting banget untuk melakukan trade. Dan pada akhirnya, T1 kewalahan untuk ngebendung penyerangan dari tim Peprex yang stick to the plan ke daerah B-side. Dimensional Rift dipegang oleh tim Peprex, menjadi kuncian penting untuk melakukan eksekusi. B, sementara waktu menjadi target mereka. Clone untuk mencari informasi, tapi nyangkut ternyata. Dan ya, T1 di lane sisi. Mereka udah explore banyak tempat ya. A-main di clear, mid juga dicek. Jadi mereka di titik ini bisa langsung stack gambling ke daerah B-side. Peprex belum kelihatan ada pergerakan menuju ke side lain. Masih stay di tempat yang sama. Dan drone pun digunakan untuk mengecek informasi. Satu pemain kelihatan, buka updraft. Bas main sendirian, ditumbangkan oleh Davai. Entry kembali dimenangkan oleh tim Peprex. Satu pemain harusnya posisinya ketahuan di shock dart. Dan ya belum ada follow up tambahan. Dan Wolf untuk nge-kill posisi dari Stax. Memastikan Peprex memegang kendali dan jumlah. Apalagi dengan Izu yang gagal untuk melakukan trade. Dan yap, 5 lawan 2 Peprex. Di depan mata angka 9 seharusnya bisa dikantongi secara mudah. Ya. Wall-nya juga sebenarnya agak lain, tapi itu salah satu strat untuk 30 matiin seconds left. Stax. Ya, tanpa ada crossfire. Tanpa ada crossfire, betul. Biar dari lane-nya tuh nggak kelihatan, teman-teman. Something akan bisa mendapatkan Munchkin. Flawless untuk Peprex. Ini dia round yang penting. Gue suka banget dengan wall-nya. Biar area lane sama CT-nya tuh nggak ngeliat nih. Mungkin tadi smoke-nya agak, lebih tepatnya smoke-nya Jason, entah itu masih reset, masih belum ada atau gimana, jadi udah nge-smoke, cuman emang ini salah satu strategi mungkin. Ya teman-teman, ini strategi. Good wall. Dan operator yang sekarang harus diusir dulu. Oh nggak ada, T1. Karena memang ekonominya nggak terlalu bagus. 4.300. Tidak ada operator. Dan akan ada sedikit control ke arah A-main. Ice berbaken hati-hati. Jing mengambil area B-main. Shock dart. Jing akan mengambil orb. Aktif lagi bro. Resurrection dari Jing. Kembali aktif. Untuk menghidupkan siapa yang akan tumbang di posisi yang bisa dijadikan bait. Dan ini dia. Steel Garden dikeluarkan, memang ada sedikit delay dengan 1 buah nanoswarm, 2 nanoswarm, tapi Bas juga mendapatkan 1. Tertangkap nampaknya Davai from the shadow. Untungnya ada resurrection juga, spray dilakukan, ada satu pemain terkena dari Recon. Namun Forsaken mendapatkan stacks. Ini menjadi open ending. Lihat di arah pojokan sana, something tidak. Mengira ada Bas di tempat tersebut. Namun bisa lihat, itu Forsaken udah jauh banget nge-pushnya. Nge-flanknya udah jauh banget, tapi triple kill untuk Bas. Mid-nya pun tertangkap, terkena ding, Munchkin double kill. Apa daya Forsaken mendapatkan space, tapi teman-temannya terbegal. 1 lawan 4 udah sulit sekali teman-teman. Udah dikunci, 1 pemain bisa didapatkan. Kesempatan itu tentu tidak akan ada karena waktu sudah tidak banyak, udah di off angle aja. Tutup 1 angle, kirinya bakalan di pick. Dan hilang. Angka ke-11 untuk T1. Wow, entry dari Bas. Akhirnya ya, permainan agresif berbuah hasil yang besar. Steel Garden yang dibawakan oleh tim Peprex nggak maksimal sama sekali ketika mereka eksekusi. Dan menurut gua kuncian paling penting adalah Meteor yang memberikan delaying power yang cukup besar. Jadi nggak ada sama sekali pemain dari tim Peprex yang masuk nyaman ke daerah B-side. Memang ada from the shadow dari Forsaken, dapetin 1 kill. Dan jelas why dari Alex. Karena ya kayaknya karena Forsaken nge-call A-nya dapet, mereka pada mau ke A. Dan ternyata dijegal ya sama Munchkin tadi di sisi mid.
11-9, T1 memimpin, miss dari something. Operatornya gagal memberikan hasil dan kena take damage begitu dalam. Untungnya masih ada heal, reset dari tim T1, get crash balik. Dan kali ini Peprex lebih santai, menyebar ke semua arah, memberikan presence ke bagian Emin dan juga shot. Orb diambil, langsung kabur. T1 mencoba untuk menggali informasi di bagian mid. Belum ada kejelasan Peprex bakal kemana, wall pun digunakan. Sekarang Davai mencoba untuk menahan sendirian di bagian mid. Ada smoke yang di pop. Izu masih ngehold di tempat yang benar dan Izu menang duel. Wait. TP dari Forsaken juga di-expect. Spike down A. T1 hanya butuh untuk memaksimalkan apa yang mereka punya, yaitu jumlah. Karena waktu nggak banyak. Dan match point di depan mata untuk tim T1. Jing masih berusaha untuk make a play. 30 Recovery seconds left. keadaan. Meteor udah datang. Invi Something tumbang. dengan satu, tapi something tumbang bener. Dan Meteor dapetin kill yang kedua. Dan bisa dipastikan T1 mengunci match point mereka. Ya. Control map dari Peprex, gua akuin jelek banget. Mereka beberapa spot memang dikosongin dulu. Kemudian mereka nggak nge-clear secara baik. Wine yang sedari tadi nggak dilihat pun ada gerakan yang menurut gue sangat yes. 30 seconds left. Kalau kalian bisa dibilang, atau lebih tepatnya kayak dibilang why juga ya emang why. Karena dari tadi tuh tempat nggak dicek. Dan sekarang Peprex 9 poin, Bas akan melakukan pick tapi begitu berani sekali. Untuk Bas pun tidak bergemim. Side A yang akan dihit mungkin Meteor. Drone-nya ancur seketika. Nano Swarm ada pick di atas sana. Something juga sudah sampai ke arah side. Ini dia, Munchkin akan mengambil timing namun sayangnya harus tidak mendapatkan kill tersebut. Spike planted. Planting sudah dilakukan. Tinggal bagaimana satu swing for second. Ada satu, serot step juga dimanfaatkan. Invi mendapatkan satu, hanya ada satu pemain saja dan akan hilang di tangan Jing 10-12. 10-12. TP-nya si Y sih emang. Why semuanya why. Si basket. Jangan pakai omen pada why. TP-nya pada ngasih prank ya. Tapi well, ya ini masih ada kesempatan atau nafas untuk tim Peprex. Masalah terbesar menurut gua ada di kalau mereka gagal untuk dapetin entry. Karena T1 kalau dapetin entry satu aja, mereka tinggal main sabar untuk retake. Yang penting Meteor gak kecolongan mereka. Yeah. Mereka punya kartu as kuat banget. Meteor, Stacks menjadi kuncian penting. Betul. Asalkan pemain yang lainnya jangan tumbang, mereka dapat entry, mereka maksimalin, mereka bisa closing. Jadi Peprex, tugas mereka nggak mudah di 2 round terakhir untuk nyusul. Dan di-expect sebenarnya, tapi Bas miss the shot, malah dia yang kecolongan. Entry ditemukan oleh tim Peprex. Mid to B. Izu kali ini bakal dites. Dan Izu dapetin 1 kill. Paranoia yang connect. Gak ada kill tambahan. Meteor sempet-sempetnya dapetin 1 sebelum tumbang. Dan situasi menjadi 2-2. Open ending situation B menjadi tujuan. T1 masih punya kesempatan untuk bisa closing dan membawa kita ke map yang ketiga. Spike Ya. planted. Tinggal bermain rapi untuk para pemain Peprex. Invi. Dan sekarang Crossfire sudah dibentuk. Invi punya tugas yang penting untuk mendapatkan kill. Repositioning. Ada 1 pemain. Oh, timing! Player standing. Invi. Serut step. Forsaken sekarang akan tumbang. T1 memastikan map kedua pun mereka amankan 13-10. Ternyata kesempatan itu masih ada. Kita dibawa ke map ketiga.